Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar IPS kembali hari ini ya. Untuk kelas 8 kita lanjutkan materi. Kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai pengaruh monopoli perdagangan VOC, kemudian pengaruh kebijakan kerja paksa atau kerja rodi. Ada juga pengaruh sistem sewa tanah. Dan yang terakhir pengaruh sistem tanam paksa. Nah, semua itu ya nak ya, itu pada masa pendudukan Belanda di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pergerakan nasional masa pendudukan Jepang. Mari kita simak penjelasan Ibu. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari untuk hari ini nak. Yang pertama, proses penguasaan Jepang di Indonesia. Jadi bagaimana masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sikap bangsa Indonesia sendiri ya, sikap kaum pergerakan di Indonesia seperti apa, akan Ibu jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama, proses datangnya bangsa Jepang ke Indonesia. Tujuan bangsa Jepang menguasai Indonesia adalah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang menginginkan Indonesia sebagai penghasil bahan baku industri dan sebagai daerah pemasaran hasil industri. Proses penguasaan di Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942 itu Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Jadi pertama kali mendarat itu di Kalimantan Timur. Kemudian pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang mendarat di Balikpapan. Pada tanggal 16 Februari 1942 pasukan Jepang sampai di Palembang. Kemudian dari Palembang ini pasukan Jepang mulai merambah Pulau Jawa. Nah, tepatnya di tanggal 1 Maret 1942 itu Jepang berhasil mendarat di Jakarta. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada saat itu dilakukan perjanjian perdamaian ya, penyerahan dari kekuasaan Belanda ya di Indonesia pada saat itu diserahkan kepada Jepang itu di Kalijati, Jawa Barat ya, oleh perwakilan dari Belanda itu Letnan Jenderal Terpoorten. Kemudian yang dari Jepang itu diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura. Nah, sejak saat itu Indonesia resmi dikuasai oleh Jepang. Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya di Indonesia ya, Jepang memiliki kebijakan-kebijakan militer. Nah, daerah di Indonesia itu dibagi menjadi 3 pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan Angkatan Darat atau Tentara 25 untuk Sumatera, berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian daerah yang kedua, pemerintahan Angkatan Darat atau Tentara 26 untuk Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta. Kemudian pembagian daerah yang ketiga itu pemerintahan Angkatan Laut atau Armada Laut Selatan untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang pusatnya di Makassar. Sistem pemerintahan di Jepang pada saat itu menerapkan sistem pemerintahan berdikari atau berdiri sendiri. Artinya, pemerintahan pusat tidak banyak berperan dalam pemenuhan kebutuhan di daerah jajahannya. Nah, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memiliki 3 semboyan. 1. Jepang Pemimpin Asia, 2. Jepang Pelindung Asia, 3. Jepang Cahaya Asia atau yang biasa dikenal dengan semboyan 3A. Selain itu, pemerintah Jepang atau bangsa Jepang itu mempunyai janji kepada bangsa Indonesia. Di antaranya 1. Kemudahan dalam beribadah. 2. Mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang.
Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Selain itu, untuk menjalankan kebijakan militernya, pemerintahan Jepang membentuk sebuah organisasi-organisasi. Yang pertama, pembentukan organisasi sosial. Organisasi sosial bentukan Jepang ada 4. Yang pertama, Gerakan 3A. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat PUTRA. 3. Jawa Hokokai. 4. Masyumi. Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, Gerakan 3A. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin. Tujuannya adalah menarik simpati penduduk dan tokoh masyarakat di Indonesia. Organisasi sosial yang kedua yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Didirikan pada 1 Maret 1943, pemimpinnya ada 4 serangkai ya, pada saat itu dinamakan 4 serangkai, terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian organisasi sosial yang kedua adalah Jawa Hokokai. Dibentuk pada tahun 1944. Tujuannya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi kepentingan pemerintahan Jepang. Kemudian ada lagi organisasi sosial bentukan Jepang itu Masyumi. Dibentuk pada tahun 1943. Dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya adalah menarik masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Kemudian selanjutnya Jepang juga membentuk organisasi semi militer. Tujuannya adalah untuk mengerahkan rakyat Indonesia membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Dunia. Organisasi semi militer tersebut diantaranya Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan PETA. Yang pertama Ibu jelaskan secara singkat mengenai Seinendan atau Barisan Pemuda. Dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya adalah membantu Jepang menghadapi sekutu. Yang kedua, Fujinkai atau Himpunan Kaum Wanita. Merupakan himpunan kaum wanita di atas usia 15 tahun untuk latihan semi militer. Yang ketiga, Keibodan. Merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki yang memiliki umur 20-25 tahun. Yang keempat, Heiho, dibentuk pada tahun 1943. Merupakan organisasi pembantu prajurit tentara Jepang. Yang kelima, PETA atau singkatan dari Pembela Tanah Air. Dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 yang merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer khusus dari Jepang. Selain kebijakan militer pembentukan organisasi, ya, pemerintah Jepang juga mengadakan pengerahan Romusa. Romusa itu semacam kerja rodi pada masa pendudukan VOC pada saat itu. Romusa merupakan anggota kerja paksa yang berasal dari rakyat Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun jalan, untuk membangun rel kereta api, jembatan, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah Jepang juga mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jepang menguras tenaga rakyat Indonesia dan juga kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Perkebunan dan industri harus mendukung keperluan perang Jepang. Rakyat juga wajib menyerahkan bahan pangan dalam jumlah besar kepada Jepang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya penderitaan rakyat, kelaparan, dan penyakit busung lapar. Nah, lalu bagaimana sikap para kaum pergerakan di Indonesia pada saat itu? Yang pertama, mereka memanfaatkan organisasi bentukan Jepang.
Para pemimpin putra memanfaatkan organisasi bentukan Jepang untuk melakukan kampanye nasionalisme kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, mereka melakukan gerakan bawah tanah, yaitu gerakan atau perjuangan melawan Jepang dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, tokoh yang mempelopori gerakan bawah tanah ini adalah Sutan Sahir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Amaramis, Khairul Saleh, dan Amir Sarifuddin. Gerakan tanah ini tujuannya adalah tugasnya memantau perang Pasifik melalui radio. Pada saat itu rakyat dilarang memiliki alat komunikasi. Kemudian yang ketiga, perlawanan bersenjata. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada tanggal 10 November 1942. Pada saat itu perlawanan rakyat Aceh tidak berhasil karena Tengku Abdul Jalil ini seorang ulama di Aceh sana itu ternyata tertangkap dan ditembak mati oleh pasukan Jepang. Perlawanan yang kedua yaitu perlawanan dari Jawa Barat, yaitu perlawanan Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini tujuannya adalah menentang Seikere atau pada saat itu rakyat Indonesia harus tunduk atau menghormati Kaisar Jepang. Perlawanan Singaparna Jawa Barat ini dilakukan pada tanggal 24 Februari 1944, diakhiri dengan penangkapan Kiai Haji Zainal Mustafa pada saat itu dan dihukum mati oleh tentara Jepang. Kemudian yang terakhir, perlawanan Indramayu di Jawa Barat pada bulan Juli 1944. Dipimpin oleh Haji Madrian. Tujuan dari perlawanan rakyat Indramayu ini adalah para petani memberontak menentang pungutan padi yang terlalu tinggi kepada Jepang. Kemudian berikutnya ada perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Supriyadi pada tanggal 14 Februari 1945. Selain itu, Kolonel Supriyadi dibantu oleh Dr. Ismail Muradi Suparyono, Halim Mangkudijaya, Sunanto, dan Sudarno. Dan semua dari para pejuang tersebut dihukum mati oleh Jepang. Oke, baik anak-anak, itu untuk materi singkat hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan bahagia mengikuti pembelajaran Ibu. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.